Halo sobat semuanya, selamat datang di Sudut Belajar bersama saya Kafapila Maulana. Nah, di sini kita sudah kedatangan dua bintang tamu dari negeri Jepang. Nah, dia adalah dari PT eh, perusahaan permesinan di Jepang. Nah, yuk langsung saja kita ngobrol bareng-bareng. Halo Pak, selamat siang. こんにちは。 Gimana Pak perjalanan menuju ke Indonesia? じゃあ、前、日本から来て、今、インドネシアまで来るのは、どうですか？何回目？そうです。あ、昨日から。君か。私、インドネシアにこれで5回目になります。で、毎回インドネシアで新しいことを見て、で、日本に来てくれる、実習生の子たちに会うために来てます。 Jadi beliau sudah kelima kali datang ke Indonesia. Sudah kelima kali ini datang ke Indonesia dan beliau kedatangannya di sini itu adalah meninjau atau melihat para peserta magang yang akan berangkat ke Jepang di perusahaannya. Terus apa sih yang Bapak ketahui tentang Indonesia? 須田社長からのしていること、インドネシアのことは何ですか？教えてください。インドネシアのこと何でしているんですか？何を知っているか。そうですね。イスラムの、イスラム教の方はどうか見てるから、イスラムの教えを守っている、すごく真面目な人です。Yang beliau paling ingat itu adalah di Indonesia ini kan sebagian besar adalah Islam. Ya. Dan Islam itu mengajarkan suatu hal yang disiplin. Itu yang beliau paling ingat berarti mengajarkan paling disiplin. Disiplinan lebih. Terus seberapa penting sih sopan santun dalam kehidupan sehari-hari di Jepang? 態度のことってやっぱ日本で主人インドネシアから見てもやっぱ日本人って本当にすごく例えばお辞儀もやってるこんにちは日本人たちではやっぱどれぐらい大切そのことをですか？とても大切なことですね。私が今ここに来たのも初めてですし、で、インドネシアの人が日本に来てくれて、日本のことを学んでもらうっていうのもすごく大事なことなので、日本人はやっぱり礼儀を大切にします。Ya, jadi memang kalau secara sopan santun dan segala macam itu memang sudah menjadi kebudayaan yang mendasar di Islam. Nah, sama juga beliau datang ke sini untuk melihat kebudayaan di Indonesia. Harapan beliau adalah bagaimana nanti para muda-mudi ini bisa dikirim ke Jepang dan mempelajari paling tidak kebudayaan di sana supaya nanti bisa bermanfaat di masa mendatang. Oh ya, ini selama 5 kali datang ke Indonesia, apakah ada budaya yang ingin dipelajari oleh Bapak? じゃあ今5回目ね、菅社長とかしてやっぱインドネシアの人たちを見るときはなんか勉強の菅社長の発言としてはなんかこれは私に勉強になりました。何の勉強したいだと思いました。日本で、今、働いてくれる人が少なくて、いろんな会社さんが、いろんな仕事を、できる人を探していて、で、学校に来ることによって、こんな仕事もやってくれる、こんな仕事もできるんだっていうのを、昨日も今日も学校見学して、すごく私、良かったなと。Jadi, memang beliau itu salah satu misinya adalah memang ingin melihat potensi. Kalau secara peluang di sana ada banyak ya penempatan tenaga magang atau pekerja di Jepang itu banyak perusahaan yang membutuhkan. Nah, dengan kedatangannya ke sini tuh ingin lihat potensi anak-anak. Ternyata dari kemarin memang masuk ke sekolah itu sangat besar sekali. Banyak yang belajar dan banyak ilmu teknik lah yang sudah diajarkan. Nah ini bagi beliau merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat dan beliau akan sangat bersemangat sekali untuk bisa mengenalkan muda-mudi Indonesia ke perusahaan di daerah Toyama. Oh iya. Terus ini kan persaingan global sangat ketat. Nah, bagaimana perusahaan otomotif itu menghadapi persaingan tersebut?
オートモーティブ、自動車のエンジン組織は、世界でもとてもすごく、いろんなことを勉強しなきゃいけない人なんです。でね、やっぱ今、どうやってか今、若者たち、一緒には、自動車することを、どうかな、負けないように、なんか教えることはありますか？まあ、日本は、修理の会社もそうですし、新しく作る会社もそうですし、自動車の部品を作る会社なんです。で、私の会社は自動車の部品を作る会社の機械を修理したり、作ったりしてるので、そういった会社に、インドネシアから来てくれて、覚えてくれたら、この後、インドネシアでも私の仕事ができるから、ぜひ、頑張ってください。Kalau rekomendasi, bisa. Jadi kalau Indonesia itu jujur bukan apa-apa ya. Kita menang itu dengan jumlah. Karena di negara maju itu kalau secara ilmu, teknologi itu sudah menang pesat. Nah sekarang kelemahan di negara maju itu kekurangan sumber tenaga. Nah, sedangkan itu tidak dimiliki oleh mereka dan dimiliki oleh dari kita Indonesia. Kita itu banyak sekali sumber tenaga muda-mudi. Nah, jadi ini menjadi satu hubungan yang sangat kuat. Beliau hanya tinggal membutuhkan saja anak-anak yang penuh semangat, ya, yang ingin mewujudkan impiannya dari perusahaan itu sudah ya siap lah ya untuk melaksanakan pengembangan. Untuk tantangan terbesar di otomotif Jepang pada masa depan itu apa aja, Pak? Kalau boleh. 자, 将来だから一番なんていうの一番今インドネシアの若者たち一番悪い思うなんか一番問題になるのは何と思いますか？自動車整備の方。そしてね、今は、EV、ハイブリッド、普通のレンジ、3種類あるけども、どれも大事。でも、どれもなくならないから、EV に、変わっていっても、物を運ぶための物流はエンジンがないと、運べないから。で、両方と兼ね備えたハイブリッド。この3つを、日本はどのメーカーもあるから、だから自分たちがそれを、どれを覚えてもいいし、どれもなくならないから頑張って勉強してください。Jadi kalau di otomotif, beliau tuh dari kemarin kan lihat dan diberikan contoh. Kita itu masih mempelajari motor-motor lama kan. Oh iya. Tapi itu bukan kelemahan karena itulah yang nggak akan punah. Sekarang di Jepang itu kan ada listrik hybrid sudah dilahirkan, tetapi ada beberapa hal yang hybrid itu tidak bisa lakukan dengan motor. Jadi tetap belajar pakai itu karena itu tidak akan nggak akan punah ya sampai nanti kiamat. Jadi kalau secara pandangan beliau di otomotif ini pelajari yang sekarang ada penuh semangat gitu ya karena itu nggak akan habis sampai di masa mendatang. Oh, berarti terus untuk perkembangan teknologi ramah lingkungan di industri Jepang itu apa? Perkembangan industri ramah lingkungan itu ya Pak, 日本って自然を守るために技術今って何がありますか？自然の要は排気ガスの排出を少なくするっていうものもあれば、あとは、発生を減らすんじゃなくて、二酸化炭素とかを増やすために植林をしたり、緑を増やしたり、っていうこともしてます。Jadi kalau di Jepang itu dia kan mungkin paling simpel itu mengurangi emisi ya kayak kendaraan itu dikurangi. Oh iya. Tetapi di situ aja kan nggak cukup dan yang mungkin sangat sulit ya, yaitu dengan memperbanyak penghijauan. Jadi memperbanyak penghijauan. Itu ya. Iya Bang. Terus seberapa penting sih kualitas dan keselamatan dalam produksi otomotif di Jepang? 自動車整備のこと、安全第一だとどんなことありますか？
やっぱり、仕事をするときに、周りを片付けて、綺麗にしとく。で、その先生は、一つさ、バランスの悪いところに入っていったりはしたりはいけないっていう、やっぱり安全に関しては、皆さんに注意して仕事をしているので、そういう工場に、集中していくでも、Jadi sebenarnya kalau di Jepang itu nggak apa ya, mungkin ya teknologi jelas ya udah. Iya. Tetapi yang paling mendasar di sana itu yang dilakukan adalah yang seperti ini. Kita habis melakukan pekerjaan apapun dibereskan ke tempatnya. Kemudian ketika ingin masuk ke area-area yang cukup berbahaya, pastikan ada orang lain ya, ada orang lain yang mengetahui dan tidak mungkin melangkah atau berjalan di area-area yang di situ stabilitasnya kurang. Oh ya, ini kan banyak sih orang-orang Indonesia yang ingin bekerja di Jepang. Terus apa saja yang perlu disiapkan ketika akan kerja di Jepang itu? 今ここには一般の人としては日本で行きたい仕事とか技能実習としては何が準備しなきゃいけないんですか日本へ行く。まずは今のそれぞれの学部の仕事を覚える。で、良い成績を取ること。で、日本語を学ぶっていうのは和歌集で。だから、日本にはたくさんの求人があるから、今は、皆さんが自分の学業を一生懸命で、卒業したら和歌集に入って日本語を学んで、オーダーをもらって日本に行きましょう。そうです。いう流れで。Ya, jadi kalau beliau ini order di Jepang itu ada banyak. Jadi bukan hanya kita yang pemerintah, sana juga mau. Jadi kalau muda-mudi di sini pengen berangkat ke Jepang, pelajari yang sekarang ada di sekolah dengan sebaik mungkin, tetap jaga semangat. Kemudian untuk pemberangkatan kan melalui lembaga sending Wakasyo masuk ke tempat kami belajar bahasa Jepang. Udah tinggal nunggu order dari beliau. Berarti nunggu bookingan. Betul. Oke, sebelum itu berikan pesan dan kesan untuk SMK di Ponorogo Karanganyar ini, Pak. Saya bawa Ponorogo ini Sapoto itai foto. どうしようって言ってますか？この学校に皆さんが、勉強していることは、この後、日本に行っても役に立ちますし、インドネシア内で仕事をするにも役に立ちます。なので、今は勉強を一生懸命頑張ってください。で、日本に行きたい人は、和歌集で日本語を学んで日本に来てください。Jadi kalau beliau berpesan pokoknya adik-adik yang ada di sekolah ini tadi yang sudah disampaikan belajar dengan tepat sasaran, fokus pada diri Anda saat ini dulu. Kalau kalian memang ingin ke Jepang, ya kami selaku lembaga sending Wakasyo silahkan melalui Wakasyo, dan untuk via sekolah sudah cukup bagus ya, tadi juga sudah mulai ada pembangunan itu dipertahankan, ditingkatkan. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana menjaga kualitas sikap anak muda-mudi Indonesia untuk bisa disiapkan dan berangkat ke Jepang. Arigatou gozaimasu, Pak. Sudah mau berkunjung ke sini ya. Terima kasih, ini momen yang paling saya pertama kali sih bisa ngomong sama orang Jepang langsung loh, walaupun nggak ngerti bahasanya.いや、みんな一生懸命、学んでるし、学んでるときは、こんなの必要かなって思うことあると思うけども、それがね、実際に仕事をし始めると、あの時教えてもらったのこれだっていうのが、頭の中で繋がると、学校の勉強をちゃんとしててよかったなって思う。そうです。Jadi mungkin saat ini kalian bisa jadi masih bingung ya, apa sih yang saya pelajari saat ini. Tapi mungkin sudah tidak terlalu lalu banyak dipikirkan kalau seperti itu. Yang penting kalian fokus saja di masa saat ini, karena nanti di masa mendatang kalian akan teringat, iya saya pernah dilatih seperti itu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mr. Tatsuya
Ishida, direktur otomotif dari Toyama, Jepang, dan LPK Casio Kako dari Kecamatan Batang. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja episode pada siang hari ini. Jangan lupa tonton episode selanjutnya. See you next time. Bye bye.